Bismillahirrahmanirrahim. Pada video tutorial kali ini saya secara khusus akan membahas materi yang akan mengantarkan kepada pemahaman untuk membuat program microcontroller AT8S51 atau 52 atau 53 atau 55, di mana pemrograman microcontroller itu digunakan sebagai bahan atau materi uji kompetensi keahlian untuk kompetensi keahlian teknik elektronika industri pada ujian nasional tahun 2014 ini. Jadi video tutorial ini khusus saya tujukan kepada kelas 12 Teknik Elektronika Industri SMK At-Tazkiyah Sucinaraja Kabupaten Garut yang 1 bulan lagi ke depan kita akan melaksanakan ujian kompetensi keahlian, di mana materi soalnya sudah keluar, tepatnya yang dikeluarkan oleh BSNP atau Direktorat PSMK, yaitu mulai tanggal 21 Januari atau tanggal 20 mungkin ya, hari Senin. Jadi sekarang soalnya memang sudah ada, sudah terbuka, tinggal dipelajari ya, nanti waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian oleh sekolah. Baik, sebelum saya membahas materi yang mengantarkan ya, belum. Jadi di sini saya tidak membuat program khusus untuk menjawab, tapi dengan mempelajari program ini akan mengantarkan kalian harusnya bisa membuat program untuk uji kompetensi 2014 ini, baik paket 1, paket 2 maupun paket 3. Karena sebenarnya kalau paket 1 saja bisa mengerjakan pada paket 1 saja, paket 2, paket 3 itu bisa ya, karena sebenarnya hanya berbeda output saja gitu. Oke, sebagai gambaran saya sudah perlihatkan kemarin, tapi akan saya perlihatkan lagi soal tahun sekarang ya, soal uji kompetensi keahlian untuk ujian praktik kejuruannya paket 1 seperti ini. Jadi judulnya adalah pemrograman atau rangkaian traffic light ya. Jadi nanti kalian harus membuat baik hardware maupun softwarenya untuk menjalankan sebuah rangkaian traffic light berbasis microcontroller. Nah, ini adalah lembar soalnya ya. Jadi ini untuk soal sekarang ujian nasional tahun pelajaran 2013-2014 paket 1 ya. Di mana soalnya di sini adalah berupa rangkaian traffic light. Oke, kita lihat di sini soalnya atau tugasnya, buatlah rangkaian kontrol traffic light dengan 4 arah ya. Jadi ini mensimulasikan keadaan yang sesungguhnya nanti ya, jadi 4 arah, 4 jalur, atau kita mengenalnya perempatan gitu ya. Perempatan. Jadi jalur 1, yang jalur 3 ini sama, artinya masih 2 arah. Artinya nanti kalau ini lampu merah, ini juga ya lampu merah ya. Jadi tidak berjalan pada jalur 1, jalur 3 ini, kendaraan ini dia akan berhenti berlawanan dengan jalur 2 dan jalur 4. Jalur 2 dan jalur 4 ini berarti harus dalam keadaan lampu hijau ya, lampu hijau. Jadi jalur 1, jalur 3 lampu merah, sementara jalur 2, jalur 4 ini dalam keadaan hijau lampunya, artinya melintas ya. Begitu juga sebaliknya. Ini adalah soal pada paket ke-1. Nah, ini bentuk skematiknya ya. Jadi menggunakan microcontroller ini AT8S52 ya. 3 LED untuk mewakili rangkaian traffic light pada jalur 1. Sini LED red,
lampu merah, lampu kuning, lampu hijau pada port 0, jalur 2 juga pada port 0. Nah, sementara jalur 3, jalur 4 pada port 2 diinterfacekan. Nah, sebagai inputnya tadi adalah inputnya, nah, sebenarnya cuma ada 2 ya. Kalau tahun kemarin itu ada 3. Nah, di sini juga 3, tetapi 3 itu yang switch 1 adalah switch reset, dimana reset itu sebenarnya secara included ya, sudah termasuk dalam sistem minimum. Jadi kita membuat sistem minimum microcontroller AT8S51 atau 52 itu pasti menggunakan atau kita menggunakan tombol reset ya, untuk mengembalikan ke kondisi awal gitu. Ini jadi switch 1 itu adalah pada tombol reset, dimana sudah ada pada sistem minimum. Walaupun nanti pada penerapannya kita misalnya dipasangkanlah berjajar lah ya tombol reset ini, tombol switch 1, nah, kemudian switch 2 dan switch 3. Jadi switch 1 itu tombol reset, switch 2 itu untuk mewakili penekanan, artinya ketika ditekan switch 2 traffic light akan bekerja ya. Karena di sini switch ini adalah berupa push button, nanti kalaupun sudah dilepaskan tetap si traffic light itu tetap bekerja ya. Jadi walaupun switch 2 itu sudah dilepaskan, artinya tidak harus selalu ditekan baru traffic light itu bisa bekerja, sementara kalau dilepaskan mati. Nah, tidak seperti itu, ditekan kemudian lepaskan traffic light bekerja. Nah, sementara untuk switch 3 itu untuk menghentikan kerja dari traffic light. Nanti untuk menghentikan kerja dari traffic light ini bisa dalam keadaan mati semua atau bukan bahkan hidup semua, tapi baiknya mungkin karena stop jadi mati semua itu ya. Switch 3 ditekan artinya traffic light tidak bekerja, dalam arti mati semua itu. Oke. Untuk switch 2, switch 3 itu diinterface-nya dengan port 1. Nah, sementara pada paket 2 ini sebenarnya sama dengan soal tahun lalu ya. Bahkan mungkin sedikit lebih katakanlah relatif mudah atau lebih sederhana dari tahun lalu, dengan alasan ya seperti kalau tahun lalu inputnya itu switchnya itu ada 3, 4 itu dengan reset ya. Nah, jadi kalau tahun lalu switch 1 itu untuk si 7 segmen ini menghitung maju atau menghitung naik 00, 01 sampai 09, kembali lagi ke 00, 01 sampai 9. Nah, kalau switch kedua ditekan itu countdown, menghitung mundur dari 09, 08 sampai 00 kembali lagi. Nah, sementara kalau switch ketiga ditekan itu untuk menghentikan, membuat mati. Nah, sementara di sini cuman 2 saja, jadi 3 itu dengan tombol reset, di switch 1 itu dengan tombol reset ya. Jadi yang 2 itu switch 2 ditekan 7 segmen, yang 2 digit ini akan menghitung naik ya, tampil jadi karakter angka dari 00 sampai 09. Sama ini di switchnya adalah berupa push button, berarti nanti kalaupun sudah dilepaskan si switch 2 ini, tetap si 7 segmen ini tetap akan menampilkan angka dari 00 sampai 09. Nah, sebenarnya yang berubah karena di sini 0 akan selalu 0 gitu, jadi tetap akan diberikan data 0 gitu ya untuk menghasilkan karakter 0 gitu. Sementara di sini yang harus akan berubah-ubah karena dari 0, 00 ini jadi 01, 02 sampai 09 gitu. Nah, itu untuk soal paket kedua. Jadi sebenarnya sama dengan paket ke-1, cuman outputnya adalah berupa penampil 7 segmen ya. Dalam hal ini 7 segmennya 2 digit dipasangkan tidak multiplex, jadi non multiplex, jadi masing-masing dihubungkan dengan
pot langsung dengan pot 0, digit ke-1, digit ke-2 dengan pot 2 itu. Nah, sementara untuk paket ketiga, paket ketiga di sini untuk perencanaan kontrol arah putaran motor DC. Nah, sebenarnya di sini bukan kontrol arah ya, karena kalau tahun lalu memang betul kontrol arah. Jadi kalau ditekan switch ke-1 atau tombol ke-1, motor itu berputar katakanlah clockwise, searah jarum jam. Sementara kalau switch 2 ditekan, itu si motor itu akan berlawanan, jadi berputar tapi berlawanan arah. Jadi counter clockwise, berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk soal uji kompetensi sekarang justru lebih sederhana karena switchnya 2, jadi 3 itu tetap sama seperti tadi dengan reset. Jadi yang 2 ini difungsikan kalau switch 2 ditekan ya, motor DC itu putar kanan ya, putar kanan mungkin ya kita maknai sama searah dengan jarum jam itu. Jadi berputar lah, katakanlah berputar si motor DC itu ya. Kita lihat skemanya. Jadi di sini kalau switch 2 ditekan di sini yang interface-kan dengan pot 1.0, si motor DC ini berputar ya, berputar ini ke kanan, artinya kalau lihat ke kanan berarti searah jarum jam ya. Nah, sementara untuk kalau switch 3 ditekan, motor DC berhenti, jadi bukan berlawanan arah. Switch 3 di sini untuk menghentikan putaran motor. Jadi ketika ditekan switch 3, si motor DC ini berhenti berputar gitu. Ya, walaupun sebenarnya dengan reset juga bisa ya, untuk mematikan, tetapi di sini dibuat lagi switch ketiga untuk menghentikan motor. Jadi sebenarnya kuncinya kalau salah satu dari paket ini bisa dibuat programnya, ya, berlaku juga untuk paket yang lainnya, hanya berbedanya outputnya saja ya. Jadi output untuk soal paket kedua di sini adalah berupa motor ya, motor DC. Dan kebetulan tahun lalu itu tidak kita pilih dengan beberapa pertimbangan. Nah, sekarang untuk mengembangkan wawasan sekaligus pengalaman, sengaja saya tetapkan bahwa semua paket uji kompetensi yang ditetapkan ini kita buat semuanya. Artinya dipilih ketiga-tiganya, walaupun untuk peserta yang mengerjakan satu paket saja. Nah, nanti masing-masing peserta sudah saya tentukan, si A misalnya, atau peserta ke-1 mengerjakan paket 1, peserta kedua paket 2, peserta ketiga paket 3, peserta 4 balik lagi paket ke-1 dan seterusnya. Jadi nanti yang akan mengerjakan paket 1 itu ada 7 orang yang mengerjakan paket 1 ya, untuk traffic light ada 7 orang. Kemudian untuk paket 2 berupa penampil 7 segmen ada 6 orang. Kemudian yang paket 3 itu ada 6 orang. Baik, karena masih panjang video tutorial ini, jadi itu untuk bagian pertama saya bagi saja beberapa bagian. Ini bagian pertama untuk pengenalan dulu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan dalam uji kompetensi ini ya, berupa soal uji kompetensi keahlian teknik elektronika industri tahun 2014 dari soal paket 1, paket 2 dan paket 3. Sekian dulu untuk video tutorial bagian ke-1 ini. Terima kasih.